Hai Sobat Pajak, bertemu kembali dengan kami, tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Palmerah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan tutorial pembuatan bukti potong 1721A1 oleh pemberi kerja. Nah, perlu Sobat Pajak ketahui bahwa untuk pelaporan SPT PPh Pasal 21 masa pajak Desember adalah bersifat wajib. Dalam pembuatan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 masa pajak Desember pada aplikasi SPT 2126, pemberi kerja juga wajib untuk membuat bukti potong 1721A1. Bukti potong 1721A1 adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemberi kerja yang diserahkan kepada pegawai tetap sebagai bukti bahwa atas penghasilan pegawai tetap tersebut telah dilakukan pemotongan pajak oleh pemberi kerja untuk kurun waktu tertentu dalam 1 tahun pajak. Mari kita simak tutorialnya. Baik Sobat Pajak, selamat datang di tutorial pembuatan bukti potong 1721A1 di aplikasi ISPT PPh Pasal 21 atau 26. Untuk membuka aplikasinya, kita ke folder C, program file 86, folder DJP, folder ISPT masa 2126. Ini kita cari aplikasinya atau shortcut aplikasinya. Kita bisa klik kiri 2 kali atau klik kanan, pilih Run as Administrator. Baik, untuk contoh kasus yang pertama ini adalah seorang pegawai tetap di PTA, yaitu Bapak Khairul, bekerja penuh selama 1 tahun. Kita pilih database folder atau PTA. Untuk pemilihan database ini bisa di folder sesuai keinginan Sobat Pajak, bisa dimanapun, di C, di D, atau di hard disk atau flash disk eksternal. Kita pilih database PTA, dan kita masukkan username administrator serta password 123. Untuk merubah username serta password ini, Sobat Pajak dapat lakukan di menu referensi. Kemudian klik login. Oke, kita pilih SPT, buat SPT baru masa pajak Desember 2020. Oke, kemudian pilih isi SPT, daftar bukti potong, dan pilih A1. Nah, ini tampilannya. Kita untuk membuat bukti potong baru, kita pilih baru. Di sini kita lihat nomor bukti potong otomatis by system, tanggal sebaiknya kita pilih 31 Desember. Untuk masa pajak adalah 1 sampai dengan Desember karena dicontohkan bahwa pegawai ini bekerja full selama 1 tahun. Untuk identitas silahkan diisi secara manual, atau jika Sobat Pajak sudah pernah mengisikan identitas pegawai di menu referensi, Sobat Pajak dapat klik referensi di sini. Silakan pilih pegawai yang bersangkutan, cek identitasnya, kemudian kita isikan rincian penghasilannya. Kita asumsikan gaji pokok Bapak Khairul 12 juta setahun atau 120 juta. Untuk tunjangan 240 juta. Untuk bonus yang lainnya kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian kita ke tab B2 penghitungan PPh-nya. Di sini didapatkan angka penghasilan itu. Juga untuk PPh pasal 21 terutang selama 1 tahun senilai Rp41.625.000. Nilai ini sudah dipotong oleh pemberi kerja atau dalam hal ini PTA selama 12 bulan setiap bulannya. Kemudian di B1 tadi ada menu cross up. Kita coba checklist cross up. Nah, ini artinya muncul tunjangan PPh senilai 55 juta sekian. Angka ini sama dengan nilai PPh pasal 21 yang terutang. Artinya pegawai dalam hal ini mendapatkan tunjangan pajak penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja, sehingga seolah-olah bahwa pegawai itu tidak dipotong pajak. Baik, kita terus ke klik simpan. Kemudian jika kita ingin membuat bukti potong berikutnya, kita klik menu baru. Jika tidak, kita tutup dulu. Kita cetak bukti potongnya. Di menu cetak bukti potong 1721A1 PP1, kita checklist, klik cetak, dan akan muncul tampilan PDF siap cetak sebagai berikut.
Dokumen inilah yang nanti akan dicetak oleh pemberi kerja, ditandatangani oleh pengurus, kemudian diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan sebagai dasar dalam pelaporan SPT tahunannya. Klik di kiri atas menu Print Report, pilih printer yang tersedia, kemudian klik Print. Kita ke contoh kasus yang kedua, seorang pegawai yang baru masuk di PTA pada tengah tahun berjalan. Kita pilih SPT, buka SPT, kita ke masa pajak Desember 2020, buka SPT, klik OK. Dan kita ke menu isi SPT, daftar bukti potong A1. Kita klik menu baru. Kemudian kita lihat nomor bukti potong, otomatis tanggal kita ubah jadi 31 Desember. Masa pajak di sini dicontohkan bahwa Bapak Andi masuk di PTA mulai bulan Agustus. Kemudian jangan lupa isikan alasannya. Di sini pegawai baru mulai bekerja. Klik OK. Kemudian isikan identitas pegawai yang bersangkutan atau klik di menu referensi, kita pilih Bapak Andi. Dan kita isikan rincian penghasilannya selama 5 bulan. Kita asumsi 1 juta per bulan, 5 juta. Kemudian tunjangan 5 juta per bulan, 25 juta. Kita kosongkan saja isian lainnya, terus kita ke penghitungan PPh-nya, didapatkan angka sebagai berikut. Baik sobat pajak, jika jumlah penghasilan neto adalah lebih kecil dari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, pemberi kerja tetap wajib untuk membuat bukti potong ini. Karena bukti potong ini juga sebagai dasar dalam pelaporan SPT tahunan Bapak Andi atau pegawai yang bersangkutan di PTA ini. Dan untuk mencetaknya sama, kita klik simpan terlebih dahulu. Jika ingin merekam bukti potong yang baru, klik yes. Jika tidak, kita klik no. Tutup tampilan ini, kita ke menu cetak bukti potong 1721A1 BPA1, checklist pegawai yang bersangkutan, klik cetak, kemudian akan muncul bukti potong sebagai berikut, siap cetak. Untuk mencetaknya sama, klik di print report, kemudian pilih printer yang tersedia, klik print. Untuk contoh kasus yang ketiga, yaitu pegawai yang pindah di tengah tahun berjalan. Kita buatkan bukti potongnya. Sebelumnya kita pilih SPT, buka SPT masa pajak Desember. Kenapa harus Desember? Karena untuk pembuatan bukti potong 1721A1 ini hanya bisa menggunakan menu masa pajak Desember. Kita pilih ke daftar bukti potong A1. Kita klik baru. Kemudian kita cek nomornya, tanggalnya. Ini untuk contohnya misal PTA ini atas nama pegawai Bapak Ridiono, keluar dari PTA pada akhir Mei, kita pilih 31 Mei. Jangan lupa untuk masanya juga dipilih Januari sampai dengan Mei. Kemudian kita isikan alasannya, yaitu yang kedua, pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia. Klik OK. Kita isikan identitasnya atau kita klik melalui menu referensi, kita pilih, kemudian kita isikan rincian penghasilannya selama 5 bulan, asumsi 10 juta per bulan untuk gajinya, 10 juta untuk tunjangan, kita asumsi 20 juta per bulan, 100 juta, dan kita kosongkan untuk isian yang lainnya. Dan kita ke B2, penghitungan PPh-nya, didapatkan angka sebagai berikut. Nah, inilah jumlah pajak yang harus dipotong oleh PTA atau pemberi kerja yang lama senilai Rp6.325.000. Kemudian kita klik simpan, kita klik no. Untuk tampilan ini, untuk cara mencetak bukti potong masih sama, cetak bukti potong 1721A1 BPA1,
checklist pegawai yang bersangkutan, klik cetak. Maka akan muncul tampilan PDF seperti ini yang diterbitkan oleh PTA selama masa pajak 1 sampai dengan 5. Kepada pegawai semisal Bapak Ridiono, jika Anda pindah kerja, jangan lupa untuk selalu meminta bukti potong dari pemberi kerja yang lama untuk diperhitungkan ke pemberi kerja yang baru. Klik print report untuk cetak dan pilih printer yang tersedia, kemudian klik print. Baik sobat pajak, kita ke tutorial yang terakhir atau yang keempat, yaitu contoh kasus pegawai pindahan dari PTA ke PTB. Kita membuat bukti potong di PTB untuk perusahaan yang baru atau pemberi kerja yang baru. Kita masukkan username dan password 1, 2, 3. Kemudian kita pilih SPT, buat SPT baru, masa pajak Desember. Jika muncul seperti ini, klik OK. Tutup kembali, kita pilih SPT, buka SPT, pilih masa pajak Desember, buka SPT, OK. Kita isi SPT, daftar bukti potong A1, dan kita klik baru. Kita isikan tanggalnya 31 Desember untuk nomor bukti potong by system. Untuk masa pajak dicontohkan bahwa Bapak Ridiono ini adalah pegawai yang masuk di PTB mulai bulan Juni sampai dengan Desember, dan kita isikan alasannya. Yang terakhir kita centang pegawai baru pindahan dari pemberi kerja yang lain. Kita klik OK, kita isikan identitas atau melalui menu referensi, pilih, kemudian kita isikan rincian penghasilannya dalam kurun waktu 7 bulan. Kita asumsi 10 juta per bulan kali 7, tunjangan. Yang lainnya kita kosongkan terlebih dahulu, kita ke penghitungan PPh nya, maka akan didapatkan angka sebagai berikut. Jika PTB atau pemberi kerja yang baru hanya melakukan penghitungan seperti ini, maka konsekuensinya adalah dalam SPT tahunan pegawai yang bersangkutan nanti akan kurang bayar. Kenapa kurang bayar? Karena nilai penghasilan tidak kena pajak ini hanya boleh digunakan oleh pegawai atau wajib pajak dalam satu perhitungan saja. Pegawai yang bersangkutan sebaiknya menyerahkan bukti potong dari pemberi kerja yang lama kepada pemberi kerja yang baru untuk dijumlahkan penghasilannya selama 1 tahun. Pemberi kerja yang baru atau dalam hal ini PTB memasukkan angka penghasilan neto masa sebelumnya di PTA senilai penghasilan neto sesuai bukti potong dari PTA, yaitu 47.500. Kemudian pemberi kerja yang baru atau PTB ini melakukan input untuk poin 18 PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Kita di input 323. Maka akan didapatkan angka PPh pasal 21 terutang selama di PTB atau pemberi kerja yang baru sebagai berikut. Angka inilah yang harus dipotong oleh PTB selama 7 bulan atau masa. Kemudian kita klik simpan, klik no, kita tutup. Untuk menu cetak sama cetak dipotong 1721 A1, kita checklist dan kita klik cetak. Nah, bukti potong ini kami biasa sebut sebagai bukti potong gabungan atau komprehensif karena terdiri atas penghasilan yang diterima oleh satu karyawan dari 2 pemberi kerja. Karyawan atau pegawai yang bersangkutan dapat menggunakan satu bukti potong ini saja terkait pengisian SPT tahunannya. Untuk cetak, klik cetak, print report, pilih printer yang tersedia, kemudian klik print.
Baik, demikianlah tutorial pengisian bukti potong 1721A1. Nah, bagaimana Sobat Pajak? Sudah jelaskan? Jika masih ada beberapa pertanyaan, Sobat Pajak dapat kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu ikuti akun media sosial kami di. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam!